kita harus terhubung ya. Jadi masyarakat itu mau tidak mau, mereka harus melek informasi itu sendiri. Jadi saya yakin kalau katakan kembali lagi pada poin awal tadi bahwa Mhm kalau digital ini dimanfaatkan kepada hal yang positif, mhm, ya termasuk salah satu di SD tadi, yaitu iya menjadi anak-anak yang pilihan menjadi bagus. iya. Apa peran Komisi A DPRD Jatim dalam mendorong pentingnya peningkatan literasi digital? Jadi begini Mbak Wanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AB TV Podcast bersama saya Wanda. Hari ini tentu saja hari yang sangat istimewa di mana kita akan membawakan tema-tema yang luar biasa dan juga dengan narasumber yang sama-sama luar biasa. Nah, langsung aja kenalan dengan Bapak Dr. Sumarjono MPD selaku Komisi A DPRD Jatim yang sekarang ini berdomisili di Lawang, Malang. Selamat datang. terima kasih Mbak Wanda, selamat datang. Ya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah kabar kita baik-baik dan kebetulan eh, kita ini kan kegiatan-kegiatan ya seperti biasanya lah, wajar-wajar lah. Lagi sibuk apa? Karena apa ya? Ini kan baru pelantikan, kemudian beberapa bulan pasca pelantikan, kesibukan apa yang sekarang ini lagi dilakukan Pak Marjono ya? Iya Nah, betul. Baik Mbak Wanda, terima mm-mm, kasih ABI TV telah bisa hadir. Pada prinsipnya kita habis eh, pelantikan itu ya tanggal 31 Agustus ya. ya. Jadi banyak kegiatan diantaranya di DPRD Provinsi Jawa Timur ini Mm-mm, eh, ada kegiatan rutin seperti hanya sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi. kemudian kebetulan juga seperti biasanya ada kunjungan kerja sebagai fungsi kami di DPRD ini kan banyak sekali nih Mbak Wanda. Ya. Tentunya ada apa ini? Ada selain kunjungan, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kedewanan. Mhm, Ada paripurna dan sebagainya. mhm. Nah, itu yang berkaitan dengan kedewanan Mbak Wanda. Kebetulan kami sendiri juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kami, Mhm. yaitu sebagai seorang edukasi atau pengajar. Kebetulan ya kita memberikan apa ya pembinaan pada para Pembinaan. kepala sekolah, guru di bawah binaan kami. Kebetulan kami juga mengelola di yayasan pendidikan, sehingga selain kedewanan kita juga aktif untuk di kegiatan apa ya, kegiatan keseharian edukasi lah, education ya, Ya, sebagai seorang guru. Saya kira itu Mbak yang sangat kami menarik. kegiatan. Ya. Kegiatannya kan banyak sekali. Saya selalu mengingatkan Pak Sumarjono untuk jaga kesehatan karena kondisi sekarang ini kan hujan panas, sedangkan Malang kan selalu dingin juga ya. Oke. Selalu fit jaga kesehatan karena memang jadwalnya begitu padat dan banyak. Padat sekali, benar. Apalagi kedepannya pasti masih ada jadwal yang harus dilaksanakan. Iya, betul sekali. Baik, kalau kita mengambil poin dari tentang pendidikan, pas sekali Oke. hari ini kita temanya Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan tema Jatim Cerdas Digital, Sinergi Komisi A dan Kominfo untuk Literasi Masyarakat. Iya. Kalau tema seperti itu pasti kita ambil poin besarnya ya, di garis tebal gitu, cerdas digital, kemudian literasi masyarakat. Cerdas digital itu artinya seperti apa? Boleh dijabarkan terlebih dahulu? Baik, Mbak Wanda. Jadi kita melihat memang era sekarang ini kan sudah berbeda pada saat kami masih kira-kira 10 tahun yang lalu. Itu memang eranya sudah sangat berbeda, bahwa kalau dulu kita mengingat itu kan
segala sesuatu itu banyak manualnya, Mbak. Iya, Sehingga manual. di sini dengan era-era sudah digital informasi atau literasi digital, Ya, ini sebenarnya kan simpel saja sebenarnya digital oke. apa itu namanya digital apa literasi digital itu sebenarnya Literasi kan digital. segala upaya atau segala kemampuan seseorang itu kan untuk menguasai informasi Mhm, dengan melalui teknologi-teknologi yang sudah teknologi. berkembang saat ini. Nah, Mhm, itu yang membedakan. Jadi pemahaman daripada digital literasi digital itu kurang lebihnya adalah ya apa ya segala kemampuan seseorang itu sendiri untuk bisa menguasai ya mhm, menguasai mhm, informasi dengan melalui teknologi-teknologi yang sudah berkembang sekarang. Saya kira itu Mbak, yang paling poinnya. mhm. Kalau, digital sekarang kan baru-baru ini, Iya, beberapa tahun ke belakang ya. iya, Tapi kalau zamannya Pak Sumarjono beberapa tahunnya ketika muda, iya, iya. nah gimana? Ini kan dalam artian ini sesuatu yang baru, sedangkan panjenengan Pak Sumarjono itu kan dari lama sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Adakah suatu, apa ya, penyesuaian atau adaptasi antara yang sifatnya dulu itu pembelajaran secara klasik, kita mencari tahu, tapi sekarang ini semuanya serba, liar ya. Dari handphone kita bisa belajar, dari televisi, dari manapun semuanya tidak ada batasnya. Adakah penyesuaian yang membuat Pak Sumarjono, "Waduh ini harus belajar lagi nih." Begini, jadi apapun alasannya bahwa literasi digital itu kan dari segala umur, Ya, mulai dari dunia anak-anak sampai mhm, ke dunia kedewasaan, mhm, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia pun iya, kita itu sudah dituntut untuk menguasai digital atau mhm, informasi itu sendiri. mhm, Maka dari itu tidak ada atau tidak ubahnya bahwa era kami dulu atau mhm, era saya dulu itu era manual kemudian berubah atau transisi menjadi era digital ini kami juga digital, harus mhm, ngikuti. mhm, Kalau persoalan itu adalah tantangan ya memang eh, itu harus mhm, konsekuensinya mengikuti zaman digitalisasi kita mhm, harus juga ikut belajar mhm, mengawali mhm, minimal segala sesuatu itu sudah dilakukan melalui melalui program atau melalui informasi teknologi kita ngikuti. Nah, mhm, itu kalau dibilang kesulitan atau tidak insya Allah tidak karena kan mhm, kita juga alhamdulillah segala sesuatu kita juga mengikuti perkembangan pemerintah terutama di digital. Kita kembalikan lagi kepada Kominfo itu sendiri. Kita mhm, juga Kominfo ini luar biasa ya. Jadi saya melihat ya Dinas mhm, Kominfo ini di masyarakat itu sudah mulai memberikan sosialisasi, memberikan diklat, iya, pelatihan iya, terkait dengan digitalisasi dan luar biasa. mhm, Alhamdulillah kita juga ngikuti. Pernah mhm, kita ngikuti juga pelatihan-pelatihan juga kita ikut. Saya kira mhm, itu yang mendasar untuk tantangan bukan tantangan sebenarnya kita wajib untuk menyesuaikan. mhm. Jadi untuk menyesuaikan zaman informasi itu sendiri. Saya kira itu Mbak. Betul sekali. Ya karena, bagaimanapun kita tidak mungkin bisa menolak ya, Mbak, Iya, ya. iya, Itu di depan mata kita, apapun ya harus, dimakan, iya. gimana pun harus, dinikmati Mengikuti, juga, iya, mengikuti, mengikuti seperti Mbak. itu. Mengapa literasi digital itu penting bagi masyarakat Jawa Timur? Jadi begini Mbak, jadi fenomenanya Mhm, itu kan kita di masyarakat ini mohon maaf ini kan sering terjadi berita-berita hoax. mhm, Kemudian ada lagi informasi-informasi yang tidak sinergi mhm. ya. Kemudian ada lagi penipuan online dan Betul, sebagainya. Nah, marak itu sekali itu Pak Sumarjono. maka dari itu kita harus terhubung ya. Jadi masyarakat itu mau tidak mau mereka harus melek informasi itu sendiri. Jadi Mhm, mereka harus mengikuti zaman supaya tidak terkontaminasi atau katakan tidak tidak ada penyalahgunaan lagi terhadap penggunaan online itu sendiri gitu. iya, Jadi arahnya ke sana Mbak. Jadi mhm, mau tidak mau ya itu, jadi ada kesinambungan antara masyarakat dengan dunia informasi itu bagaimanapun harus koneksi ya, mhm, berkoneksitas ya, mereka
ada liniernya, ada koneksitasnya antara Iya. masyarakat dengan informasi itu. Saya kira itu Mbak Mm-mm. Wanda ya. Karena saling terkoneksi dan tentu saja dalam kehidupan sehari-hari apapun ya kita sudah dihadapkan dengan sesuatu yang digital. Iya, Mau iya. pesen makan aja sudah ada, Iya, tinggal betul, sentuh. betul. Itu contoh kecil itu Itu di contoh. KFC itu aja sekarang. Iya. Nah, itu anak saya usia Mm-mm. berapa itu masih kelas 4 SD, 5 SD. Sudah pakai menu makanan itu sudah pakai informasi. Kalau tanpa informasi itu kita juga sudah ketinggalan. Betul. Anak kecil sekarang aja sudah melek ya. Cuma pertanyaan sekarang sudah bisakah mereka itu filter ya, memfilter mana yang baik, mana yang hoax, mana yang memang benar-benar realitanya seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang literasi, jenengan Pak Sumarjono ini kan tinggal di Lawang Malang. Sebagai anggota dewan di Komisi A, kacamata jenengan kalau melihat literasi di lingkungan sini bagaimana? Apakah sudah sangat tersambung dengan baik atau memang ada sebagian atau sekian persennya yang harus ditelaah ulang seperti itu? Jadi kalau kita melihat di lingkungan sekitar, Mbak Wanda, Iya. jadi di sini atau di wilayah-wilayah terdekat kita, itu Mm-mm. kebetulan Mayoritas. Mm-mm. itu sudah menggunakan teknologi digital ya. Karena di sini sendiri kita berkomunikasi saja, Mm-mm. kita dengan tetangga pakai WhatsApp, Mm-mm. kita memberikan informasi, jualan saja kita harus pakai marketplace, Iya. ya, pakai digital. Segala sesuatunya saya melihat ini hampir semuanya atau hampir keseluruhan itu sudah era kita di wilayah sini itu sudah memakai digitalisasi. Mhm. Bahkan itu pesan apa itu, paket apapun itu juga harus digitalisasi. Maka dari itu kami bangga sebenarnya ya. Artinya bangga itu begini, masyarakat sekitar itu sudah bisa mengikuti perkembangan zaman. Mm-mm. Nah, kalau kita kan sangat naif sekali kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, terus bagaimana nanti kondisi Mm-mm. adik-adik kita atau anak-anak kita ini ke depan kalau tidak paham betul terkait dengan digitalisasi. Jadi alhamdulillah kita di sini terutama di wilayah kita ini hampir seluruhnya bisa memahami dan minimal dia mengikuti perkembangan digitalisasi itu sendiri. Saya kira itu. Betul. Jadi mungkin ya secara menyeluruh hampir 80% masyarakat itu sudah melek digitalisasi. Cuma pertanyaannya itu, seberapa bijakkah ya penggunaan digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita melihat lingkungan sekitar, anak-anak kecil sudah mengakses sesuatu yang kiranya sebaiknya orang dewasa saja gitu. Bagaimana tanggapan jenengan, Pak? Jadi begini, kita pandang dulu ya, jadi bahwa digitalisasi yang digunakan oleh usia dini atau masih anak-anak dengan para remaja dengan orang dewasa. Jadi digitalisasi anak-anak itu sangat perlu sekali pemantauan daripada para orang-orang dewasa atau sudah berumur ya, Karena apa? Anak-anak ini kan masa transisi di dalam sisi karakter. Kalau karakter mereka saat menggunakan digitalisasi tidak ada pemantauan, ini sangat bahaya juga. Ya, memang digitalisasi itu tergantung daripada si pengguna ini sendiri. Kalau pengguna ini katakan dia mempunyai asumsi positif, insya Allah digitalisasi bisa membangun karakter, membangun jiwa yang hebatnya luar biasa, menjadi anak-anak yang menguasai informasi yang mendunia ya, luar biasa. Tetapi manakala anak-anak ini tidak ada pengendali atau tidak dapat pengawasan dari yang dewasa atau yang sudah berumur, ini juga bisa anak-anak ini bisa belok ke dalam hal-hal yang negatif. Ini bisa, kalau negatif ini luar biasa. Contoh kita ambil contohnya. Tidak usah anak-anak, dewasa pun enggak. Kita marah-marahnya sekarang judi online. Oh ya, slot itu ya. Judi online. Nah, kita itu miris melihat. Sebenarnya mereka paham digital, iya kan? Paham mereka sekali ya. Tahu tentang digital itu sendiri, menguasai digital. Tapi dikala mereka memanfaatkan atau menggunakan digital
itu sendiri ke dalam hal-hal yang negatif, maka ini bisa menghancurkan segala-galanya, bisa menghancurkan. Nah, ini berbeda dengan penguasaan digital ditempatkan pada orang yang positif di dalam dunia pendidikan atau di dunia apapun, mereka bisa menjadi orang yang hebat menguasai digital. Tapi begitu digital itu digunakan pada orang-orang yang mereka salah arah, ini bisa membahayakan daripada orang itu sendiri. Saya kira itu yang makanya di sini memang inilah keperuntukan digital pada usia anak-anak, usia remaja atau usia dewasa. Ini harus ada pengendali, harus penyeimbang. Jadi kalau anak-anak ya tentunya yang remaja atau yang dewasa ini selalu mengawasi, minimal mengawasi tentang anaknya apa sih sebenarnya anak kita itu apa, setiap hari itu melihat HP itu apa, melihat apa, katakan ada lagi yang game-giman tanpa henti-hentinya sehingga karakter anak ini juga sudah menjauh. Artinya menjauh itu artinya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah ini kalau orang tua sudah mengawasi, insya Allah anak ini bisa terarah dalam penggunaan digital itu sendiri. Saya kira itu. Pendampingan. Ya, Jadi pendampingan. ini relevan dengan peraturan terbaru kalau nggak salah dari Menteri Digital ya. Itu Digital. tentang pembatasan usia penggunaan handphone gawai. Betul, Ya. betul. Jadi begini, memang di dalam kebijakan itu sudah diatur, memang jadi sudah ada aturan bahwa penggunaan digitalisasi itu sekarang sudah disesuaikan dengan batasan usia. Jadi harapan kita begini, batasan usia, namun ini juga mengarah kepada hal-hal yang contohnya ini di dunia pendidikan. Mohon maaf, di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini saja di usia SD atau sekolah dasar, atau kalau di ada MI Madrasah Ibtidaiyah, ini juga sudah diperuntukkan atau dilaksanakan digitalisasi. Bahkan dia di kelas itu malah sekarang udah ada pakai tab. Ada lagi pakai HP. Dia segala pembelajarannya pun memakai itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dihindari. Memang dunia seperti itulah. Maksud kami begini, meskipun pemerintah ini memberikan suatu kebijakan atau pembatasan usia atau umur umur. Nah, ini akan tetapi saya yakin kalau katakan kembali lagi pada poin awal tadi bahwa kalau digital ini dimanfaatkan kepada hal yang positif, ya, termasuk salah satu di SD tadi yaitu menjadi anak-anak yang pilihan menjadi bagus karena juga kita ngikuti di sisi positifnya di pembelajarannya. Kadang seorang guru memberikan memberikan materi harus melalui WhatsApp atau melalui aplikasi apapun yang berkaitan dengan materi itu sendiri. Saya kira itu mungkin ya yang perlu dipahami atau disikapi di situ. Tadi kan membahas tentang Jatim Cerdas Digital bersinergi dengan Kominfo juga. Betul. Di sini peran Kominfo sangat center sekali dan berkolaborasi dengan Komisi A. Nah, apa peran Komisi A DPRD Jatim dalam mendorong pentingnya peningkatan literasi digital? Jadi begini Mbak Wanda, kembali lagi kepada marwah DPR atau legislatif itu fungsinya kan ada 3 ya, ada 3 fungsi pengawasan, ada penganggaran, ada legislasi, pembuatan kebijakan. Jadi di sini sudah jelas bahwa kami sebagai Komisi A ini memiliki fungsi yang luar biasa di situ selaku pengawasan ya. Tentunya pengawasan apa? Tentunya yang kami awasi ini juga pengawasan dalam hal kebijakan. Kebijakan Kominfo ini sejauh mana Kominfo ini adalah bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan di dalam penggunaan digital itu sendiri ya. Contohnya begini, kebijakan publik ya, dia memperkuat literasi. Jadi kita itu selain juga menyuarakan daripada keinginan masyarakat atau aspirasi, bahasanya gitu ya, aspirasi rakyat. Ini kan juga kita itu seberapa jauh deh sebenarnya dari seorang dari Kominfo ini memberikan kegiatannya kepada masyarakat. Sampai sejauh mana? Apakah sudah sesuai dengan koridor kebijakan? Apa sudah sesuai dengan koridor pelatihan? Contoh misalkan, Kominfo ini memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kami tinggal melihat, oh berarti Kominfo sudah sesuai. Ya, jadi sesuai dengan
kebijakan atau aturan yang sudah dilakukan oleh Kominfo kepada masyarakat. Saya kira Mhm. itu mungkin. Jadi fungsi yang paling dominan seorang legislatif atau Komisi A ini adalah memberikan pengawasan terkait dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh Kominfo. Saya kira itu. Nah, Mhm. itu. Jadi ke sana arahnya itu ya. Heeh. Bagaimana untuk Pak Sumarjono sendiri mengetahui ini ternyata kebijakan atau mungkin pelatihan atau apapun kegiatan yang berkaitan dengan Kominfo dan Kominfo. juga masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan efektif. Ah. Adakah barometer atau standarisasi dalam pengawasan? Ada. Jadi begini, kita melakukan pengawasan ini tentunya kan melihat daripada indikator, ya, Mhm. indikator daripada kepuasan publik. Jadi begini, setelah Kominfo ini melakukan pelatihan, diklat kepada masyarakat, tentunya bagaimana sih relevansi antara kebutuhan masyarakat ini dengan hasil diklat ini seperti apa? Ini kunci utamanya dari indikator tadi Mbak Wanda. Jadi Indikatornya. kalau katakan Kominfo sudah memberikan pelatihan, ternyata misal Mhm. masyarakat itu belum pas atau tidak dilaksanakan sesuai dengan pelatihannya, Mhm. maka kami tentunya akan berkoordinasi dengan Kominfo lagi. Mhm. Tolong mungkin pelatihan itu lebih dimantapkan lagi, kasih Mhm. pelatihan lagi, kan Mhm. gitu. Mhm. Nah, tapi yang tidak kalah penting bahwa hasil daripada pelatihan itu harapan kami sebagai seorang legislatif, ini Kominfo ini betul-betul bisa Mhm. memantau bahwa bagaimana hasil daripada pelatihan yang sudah diterapkan kepada masyarakat ini bisa bermanfaat atau tidak. Mhm. Nah, kami sebagai pengawas hanya Mhm. melihat saja, Mhm. oh ternyata pemanfaatan daripada pelatihan daripada Kominfo ini Mhm. ternyata sudah linier, sudah Mhm. dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak Oke. dilakukan atau tidak dilaksanakan kepada hal yang negatif. Artinya Mhm. apa? Berarti Kominfo ini menjadi poin, Mhm. menjadi rapat baik. Mhm. Rapat baik bahwa mereka sudah melakukan pelatihan ternyata dan masyarakat hasilnya pun masyarakat Mhm. bisa memanfaatkan hasil daripada pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan. Saya kira Mhm. itu yang bisa kami lakukan untuk Mhm. apa? Untuk fungsi kami sebagai pengawasan di Komisi A dan sampai detik ini tetap kita lakukan itu. Sedangkan evaluasinya itu butuh berapa bulan atau berapa lama, Pak Sumarjono, untuk apa ya, pelaksanaan kebijakan tadi, terus Mhm. Kominfo memberikan Pelatihan, pelatihan-pelatihan, ya. kemudian pengawasan, sedangkan evaluasi butuh berapa lama Ya. untuk mengetahui? Jadi begini Mbak Onda, fungsi legislatif itu adalah fungsi tiada batas. Artinya Mhm. fungsi tiada batas itu pengawasan itu tentunya kami lakukan itu setiap saat, setiap hari ataupun kalau ada event-event kegiatan pelaksanaan digital kita Mhm. selalu mendampingi. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan sampai kapan atau batasannya kapan, kita melihat bahwa kalau katakan pelatihan ini dilakukan satu hari, 2 hari, paling tidak setelahnya Mhm. kita tanya Mhm. Kominfo, bagaimana fungsi Kominfo setelah memberikan pelatihan, itu seperti apa? Ini kami juga mendorong Mhm. Kominfo untuk juga melakukan, pengawasan terhadap peserta Peserta didik ya, peserta peserta didik atau didik. apapun masyarakat yang diberi pelatihan. Nah, ini Mhm. kami selalu memberikan evaluasi kepada Kominfo juga. Mhm. Jadi tolong, katakan Kominfo setelah memberikan pelatihan ini selalu dipantau di masyarakat. Ada Mhm. nggak kira-kira masyarakat yang menyalahgunakan daripada, kegiatan-kegiatan pelatihan itu ataukah Mhm. ini lebih baik, ya itu terus kita kita lakukan pengawasan yang inten ya, Mhm. inten. Di Intens. situ kurang lebihnya, waktu yang harus dibutuhkan itu ya kami tidak ada patokan khusus, Mhm. harus sekian tuh selesai, tidak. Jadi setelah diberikan pelatihan harus kita awasi. Awasi. Tingkat kesuksesan atau tingkat, implementasi, ilmu yang Mhm. diberikan Kominfo terhadap masyarakat itu sudah dilaksanakan atau belum. Mhm. Itu terus, Mbak. Jadi terus kita lakukan. Nah, Terus menerus. alhamdulillah kita kapan hari juga selalu kita tanyakan Kominfo Heeh. ini, bagaimana Pak hasil diklat yang sudah diberikan kepada teman-teman ini. Terus mereka menjawab, "Oh sudah Pak, sudah." Misalkan dia sudah memberikan materi dan Mhm. kemudian masyarakat yang sudah kita beri pelatihan ini juga dilaksanakan. Jadi materinya itu Mbak Wanda perlu Iya. diketahui, Mhm. dari Kominfo itu tidak,
membias, artinya tidak membias itu memberikan materi atau memberikan diklat itu kepada kelompok-kelompok yang betul-betul membutuhkan informasi itu. Contohnya di Fokus lembaga ya. pendidikan, Oke. ada lagi di desa, kepala Oh, desa kepala itu, desa, nggih, kepala kepala desa. desa atau perangkat desa, itu Mm-mm. juga diberi pelatihan terus, Mbak. Jadi tidak bias syukur melaksanakan pelatihan tidak. Pelatihan-pelatihan Dan sudah luar gitu ya, biasanya tidak ya? Kominfo itu di sini, luar biasanya Mhm. Kominfo bagus. Lebih Jadi detail dan saya juga berfokus. mendukung Mhm. sekali dengan Kominfo dan yang diberi pelatihan itu betul-betul dari kelompok-kelompok yang sangat urgent untuk membutuhkan informasi digital ini. Mhm. Nah, ini sebagai bentuk implementasi dari Kominfo kepada masyarakat. Saya kira itu mungkin yang Mhm. perlu dianukan. Adakah kesulitan ketika berkolaborasi dengan Kominfo? Karena kan dari pengawas, Iya, kemudian Kominfo ini kan penyelenggara ya, iya, pelaksana juga. betul. Adakah kesulitan-kesulitan yang ditemui ketika melaksanakan program-program khusus untuk digital kepada masyarakat? Kesulitan ini artinya antara legislatif dengan Iya. eksekutif atau Mhm. eksekutif ke masyarakat. Dan Eh, legislatif dengan eksekutif ya iya tentunya ya. betul. Jadi begini Mbak Wanda, jadi kita selaku legislatif ini alhamdulillah kita ini di dalam setiap bulan ini selalu melakukan hearing. Oh iya, Hearing dengan Kominfo juga ya dengan Mhm. semua OPD yang terkait dengan Komisi A. Nah, Mhm. salah satunya adalah Kominfo. Nah, Kominfo. Kominfo pada saat hearing kita sampaikan kira-kira tantangan atau kendala apa yang ada di masyarakat itu Mhm. yang bisa dilakukan, kemudian yang Heeh. lain itu selalu kita ajak komunikasi ya. Dan alhamdulillah dari Kominfo sendiri pada saat kita melakukan hearing ini ya tidak ada sesuatu yang kendala atau tidak ada sesuatu yang dirasa itu kesulitan, dan alhamdulillah juga sampai sekarang hasilnya kita lihat laporan Mhm. sudah bagus ya. Jadi artinya hampir tercapai 100%. Jadi artinya 100% itu sesuai dengan Bagus rencana kerja, sesuai dengan rencana Sesuai kerjanya. dengan rencana Nah, kerja. kita awasi, kita lihat kan Heeh. rencana kerja Kominfo ke depan itu seperti apa, kita lihat dan alhamdulillah sudah terlaksana. Saya kira Luar itu. biasa. Berarti memang komunikasi yang intens Dan antara rutin, kedua. Mbak, ya, Oke, rutin ya, memang rutin. banyak komunikasi seperti halayaknya kita ya ini. Iya. Harus banyak-banyak komunikasi biar tersampaikan poin-poinnya seperti apa. Betul. Kalau poinnya tadi kan tentang cerdas untuk digital ya. Iya, Nah, begitu. Jatim Cerdas Digital sinergi Komisi A dan Kominfo untuk literasi masyarakat. Kemudian kalau program unggulan dari Kominfo itu sendiri apa saja ini Pak Sumarjono? Sebenarnya program unggulan Kominfo ini tentunya kalau kita melihat kemarin kapan hari kita adakan hearing ya, Mhm. mereka tentunya ada kegiatan-kegiatan yang sudah mendominasi tentang melek informasi. Mulai Ini informasi. ya, melek informasi yang dilaksanakan oleh Kominfo sendiri ini Mhm. memang bukan persoalan yang gampang gitu ya, Mhm. bukan persoalan yang, karena dengan luasannya wilayah, kemudian kebutuhannya dan perkembangan informasi yang Begitu semakin cepat. cepat ya, semakin cepat ya. Ini kan tantangan yang juga dihadapi itu kan dari pihak mana ini, dari pihak Kominfo sendiri, Kominfo. dia harus mengikuti perkembangan era, perkembangan zaman. Ya. Perkembangan zaman. Nah, Hmm. di sini sehingga dari Kominfo sendiri ini tentunya mereka harus setiap kegiatan melek informasi, setiap kegiatan melek. Jadi melek informasi itu tidak sekali dua kali. Jadi sesuai dengan kebutuhan daripada informasi sendiri. Kalau informasi itu Oke. berkembang semakin banyak, Heeh. melek informasi juga ngikuti perkembangan zaman itu sendiri. Mhm. Nah, disinilah jadi melek informasi ini adalah hal-hal yang harus diikuti oleh Kominfo itu sendiri. Jadi kita hanya fungsi dari legislatif itu untuk mengawasi, Pengawasan. kemudian kita melihat sejauh mana perkembangan daripada Kominfo. Dan alhamdulillah ya Kominfo juga sampai sekarang tetap mengikuti itu ya, mengikuti Mhm. melek informasi yang sudah diterapkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Mhm. Ini kan Kominfo sendiri kan menyasar masyarakat yang memang kehausan akan informasi. Nah, betul. itu dia. Salah satu yang sangat membutuhkan informasi itulah adalah anak muda. Adakah Anak program khusus atau mungkin hal yang memang disasar itu di anak mudanya? Betul.
Jadi begini, kalau program anak muda ini yang sudah dilakukan ini kan tentunya kemarin itu melakukan diklat-diklat itu ya, Mhm. diklat atau pelatihan, terus kemudian apa ini yang sekarang berkembang ini konten kreator Konten ya, ya. Kapan hari kreator. itu kebetulan yang Kominfo Mbak Mhm, Wanda ini melaksanakan pelatihan di seluruh Jawa Timur mhm, tentunya di dapil-dapil itu. mhm, Jadi, bagi pemuda mhm, yang ingin meningkatkan profesi di konten kreator itu mhm. terutama, ini diberi fasilitas oleh Kominfo, Oh, luar ya biasa. diberi fasilitas dan itu gratis, Gratis? gratis gratis total. Mhm, Jadi itu bisa nanti, masyarakat khalayak umum itu mhm, kalau ingin mendapatkan apa itu namanya pelatihan secara gratis itu mhm, bisa nanti, mendaftarkan di Kominfo. Nah itu mhm, nggih. Jadi misalkan, dia akan meningkatkan tentang konten. Kalau kemarin itu, satu mhm. rombel itu sekitar 130 anak, Banyak anak muda sekali. ya itu Itu ya. ada batasan usia atau tidak? Oh, Mungkin muda, saya yang boleh ya? Ya muda-muda, saya boleh muda berarti boleh, ya? silakan. Jadi semuanya ya, terutama yang anak mahasiswa, Oh, mahasiswa ini. mahasiswi atau Berarti saya tercoret SLTA, dong lulusan ya? SLTA boleh silakan. Jadi itu yang Oke. remaja ya, yang muda itu Mhm, silakan mhm. ikut dan itu gratis dan itu Gratis. alhamdulillah, itu gratis ya juga dapat fasilitas Mhm, lain dari mhm. Kominfo itu monggo. Jadi inilah jadi program daripada Kominfo terhadap anak muda Anak ini muda. mendorong ya, Mhm, terutama mendorong kaum muda mhm, yang ingin meningkatkan dalam konteks, pemahaman atau menguasai digital ini mhm, bisa ikut di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kominfo itu sendiri. Saya kira itu mhm. Mbak yang paling apa, yang paling sekarang sudah digandrungi anak muda ini, tapi Gandrungi. sudah banyak yang ikut kok Mbak Oh, Wana, sudah sudah banyak ikut, banyak. apa, sudah mendaftar itu. Paling Wah, tidak wong kami kemarin itu juga, dari, dapil terutama ya, itu iya. yang muda-muda sudah kita umumkan, Mhm. kalau katakan ikut itu sudah banyak yang daftar juga. Jadi sekali Banyak. rombongan 130 kan lumayan itu. Berapa kali tuh ya? Berapa Oh, kali ya, banyak. banyak kali ya. Banyak kali. Tapi Iya, memang benar ya, Kominfo itu harus pendekatan bukan hanya ke orang dewasa saja, ke anak-anak muda yang bakal menjadi generasi emasnya Indonesia, betul. begitu kan Jadi ya. kan pendekatan Kominfo ini yang paling paling apa, yang paling serius, Mhm. ini tentunya justru di anak Oh, muda, anak justru di muda, anak karena kan muda. anak muda ini jenjang ke depannya itu lebih panjang, ya, lebih panjang. Sedangkan yang yang orang dewasa ini ya benar dia ngikuti perkembangan zaman, tapi kebutuhan ini lebih difokuskan kepada yang kaum muda. Mmm, Kaum muda. Karena ini kan untuk menjemput masa depan yang masih panjang ini kan mereka semakin hari ini mhm. informasi semakin berkembang, Iya, teknologi semakin berkembang. Mau betul. nggak mau mereka tantangannya, mereka harus menghadapi tentang perkembangan itu. Maka Mhm. konsentrasinya Kominfo sendiri ini terutama di Kaum kaum muda ya, muda kaum muda yang di berapi-api itu harus berapi-api kaum muda. diingatkan ya dan diarahkan. Karena kalau lagi berapi-api kemudian jalannya itu tidak sesuai, Sesuai itu, wah ini juga nanti masa depan Indonesia bagaimana kabarnya betul. gitu. Nah, apa harapan ke depannya untuk menciptakan masyarakat Jawa Timur yang tentu saja cerdas dan melek secara Informasi, digital, ya secara betul. informasi Jadi digital? harapan kita ya, memang harus dibedakan Mbak Wanda. Wanda? Harapan kami sebagai legislatif, Mhm, ini selalu ya tidak bosan-bosannya selalu mendorong Kominfo, mhm, ya, Kominfo terutama khususnya Kominfo, ini melakukan banyak atau meningkatkan banyak pelatihan mhm, terhadap masyarakat. mhm, Itu dorongan kami ke sana, mhm, harapan kami itu. Nah, kemudian, dari legislatif sendiri mhm. juga mendorong kepada masyarakat, karena ini yang Masyarakat. bersentuhan langsung ini ke legislatif yang kepada rakyat atau kepada, masyarakat, ini Mhm, juga mendorong mereka untuk segera menyesuaikan informasi atau mengikuti pelatihan-pelatihan mhm, kalau yang diselenggarakan oleh pemerintah segera diikuti. mhm, Kalau tidak diselenggarakan pemerintah coba memberikan solusi bagaimana nanti legislatif ini bisa berkolaborasi dengan banyak lembaga-lembaga pelatihan tentang informatika itu mhm, terutama. Ini kita dorong untuk juga untuk mengikuti. Nah ini yang fungsi yang harus kita jalankan kedua-duanya ini antara legislatif dengan
eksekutif. dan Nah, eksekutif. tapi yang paling banyak kami lakukan ini yang jelas adalah mendorong pemerintah atau mendorong Kominfo khususnya itu segera untuk menambah pelatihan, menambah diklat gratis pada masyarakat. Nah, itu yang harus kita dorong ke sana. Itu ke sana Mbak Ania. Ya, jadi memang kolaborasi antara Komisi A dan juga Kominfo itu harus erat hubungannya setiap kebijakan atau mungkin program-program yang akan dilakukan ke depannya. Iya. Baik, ini pembahasannya menarik sekali dan tentu saja saya semakin penasaran, tapi mungkin di next episode kita bisa membahas lebih luas lagi tentang hal ini. Baik. Dan terima kasih banyak untuk Dr. Sumarjono, MPD selaku Komisi A DPRD Jatim, karena hari ini kita sudah membahas banyak sekali dengan tema Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan tema Jatim Cerdas, Digital, Sinergi Komisi A dan Kominfo untuk literasi masyarakat. Tentu saja terima kasih banyak untuk pemirsa ABTV di podcast hari ini. Saya juga terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sama-sama. Selamat melakukan aktivitas berikutnya dengan lancar dan tentu saja saya berharap Anda selalu diberikan kesehatan. Amin. Semoga kita dipertemukan di hari dan juga tema-tema menarik lainnya. Terima kasih. Tetap bersama ABTV Podcast dan juga saya Wanda. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.